أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Yang dimuliakan para alim ulama, para guru agama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jemaah salat maghrib dan isya insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan dan saking banyaknya curahan nikmat Allah itu Allah sendiri yang menegaskan ta'udu ni'matullah dan tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak pernah akan mampu untuk menghitungnya. Kita berharap Allah memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, dengan mengharapkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada dan melanjutkan tadarus Quran dari surah Maryam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada awal atau mungkin sebagian besar dari cerita Nabiullah Musa alaihissalam. Ulun mengulangi sedikit ayat 51 mulainya, wa fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan. Dan ceritakanlah wahai Muhammad berita atau kisah Musa di dalam Al-Quran. Dia adalah orang-orang, dia betul-betul orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Mukhlasan, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang mukhlasan. Ada qiraah riwayat lain mukhlisan, dua-duanya saling berkaitan maknanya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada juga penjelasan para ahli ilmi tentang perbedaan antara rasul dan nabi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Masih ingat tak? Insyaallah lah. Ya, kadang banyak mengingat papalitannya oleh insyaallah ta'ala. Ya. Perbedaan antara nabi dan rasul ya. Sudah ingat ya? Atau masih lupa? Ya, insyaallah. Baik, kita juga menceritakan tentang bahwa Nabi Musa itu salah satu ulul azmi, dan gelar khusus yang disandang yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah kalimullah, orang yang diomongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baik untuk menyampaikan salah satu perkataan ahlul ilmi. Ada yang mengatakan begini, kalau engkau ingin ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan salat. Di salat kita ngobrol dengan Allah. Kita yang ngobrol dengan Allah. Kalau engkau pengen diobroli, dipandiri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca. Karena Al-Quran itu apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkalam dalam akidah Ahlussunnah. Allah berkalam. Kalam yang itu bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita juga menjelaskan penjelasan ulama terkait apakah Nabi Musa itu diomongi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiya. Nida itu artinya panggilan, berarti nida itu ada suaranya. Bagaimana suaranya yang terjadi pada waktu itu, Allahu a'lam. Tentu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan
laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan sifat Allah, zat Allah, dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sampai ayat ke-53. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyyan. Dan kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam sebagai bentuk dari rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu diangkatnya saudaranya, yaitu Harun alaihissalam. Harun alaihissalam. Jadi Harun ini menurut ahlul ilmi adalah kakaknya Nabi Allah Musa alaihissalam. Meskipun kakak, tapi kedua adik jadi nabi. Dalam surah Thaha dan di dalam surah Thaha tentang Musa dan Harun ini lebih banyak diceritakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Dan jadikanlah seorang asisten. Jadi Nabi Allah Musa ini merasa perlu asisten. Nabi pun perlu asisten. Harun akhi, yaitu Harun saudara. Di dalam surah Al-Qasas, Nabi Allah Musa alaihissalam menjelaskan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya bid'an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada menurut pada sejarah. Nabi Musa ini tidak fasih, apalah pilatkah bahasa Banjarnya, pilatnya ya, ada apa namanya, ada cacat pada lidahnya. Ada yang menyebutkan bahwa cacat lidahnya Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah ketika Nabi Allah Musa di bawah asuhan Fir'aun pada masa masih kecil. Jadi Nabi Allah Musa ketika masih kecil ini rupanya kuat juga orang itu. Jadi Musa menarik janggutnya Fir'aun. Marahlah Fir'aun, dan Fir'aun kemudian mengambil bara dan dimasukkannya ke dalam mulutnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebuah riwayat Allah. Tetapi dalam ayat ini wa asah minni lisanan, Nabi Allah Musa sendiri menegaskan bahwa Harun itu lebih bagus pemandirnya daripada mulut. Fa'arsil huma'iyya bid'an yusaddiquni, maka utuslah dia sebagai Rasul, sebagai Nabi bersamaku, sebagai orang yang kemudian membantuku dan membenarkan perkataan. Karena yang juga dihadapi ini manusia paling sejagat raya pada waktu itu. Entah apa ada yang bisa menandinginya, wallahu a'lam. Itu Fir'aun. Fir'aun ini sedikit saja cerita tentang Fir'aun itu. Dalam pelajaran dulu ada sempat belajar sejarah Mesir kuno. Karena sekolah di Mesir, jadi ada pelajaran sejarah Mesir kuno. Disebutkan di dalam pelajaran kami itu bahwa Fir'aun itu istilah sebutan raja. Kalau misalnya di suatu pemerintahan, suatu negeri
Ramsis. Jadi kalau dia mendengar nama Ramsis, atau yang mungkin pernah pergi ke Mesir, Ramsis, ada wilayah pusat kota namanya Ramsis, itu dinisbatkan kepada Fir'aun zamannya Musa. Oleh karenanya jangan menamai anak Ramsis, karena menurut para sejarah Mesir kuno, Ramsis itu Ramsis kedua. Ada Ramsis pertama, ada Ramsis kedua. Ramsis kedua itu adalah raja atau Fir'aun yang mengasuh dan kemudian menjadi orang yang didakwahi oleh Nabi Musa dan Harun. Allah kabulkan permintaan Nabi Musa AS. Qala qad utita su'laka ya Musa. Di dalam surah Taha Allah menjelaskan itu, sungguh dikabulkan permintaan Nabi Musa. Jadi makbul doanya Nabi Musa. Dan salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala itu ketika Nabi Musa dan Harun diperintah oleh Allah untuk datangi Fir'aun itu. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan dakwah ini dengan perkataan yang lembut. Di antara pesan Allah Subhanahu wa taala juga ini penting. Wala taniya fi dzikri. Jangan engkau lemah dalam berzikir kepada-Ku. Tapi adanya itu pada zikir kepada Allah. Dan yang tidak banyak zikir hancur. Ya. Jadi banyak zikir kepada Allah. Wala taniya fi dzikri. Sallallahu pada Nabi Musa dan Harun, jangan kau lemah dalam berzikir kepada. Jadi tidak takut Nabi Musa minta pada Allah, bukan hanya meminta Harun saudaranya untuk menjadi orang saleh dan takwa, tapi sekaligus Nabi yang kemudian juga membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Allahu a'lam. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah, lagi-lagi berbicara rahmat ini, ya, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, dijadikannya Harun kakaknya Nabi Musa sebagai nabi sekaligus membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ayat 54, ya, sambil buka boleh. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah tentang Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran.
pula yang dengan penuh keridhaan, kelapangan hati menerima perintah Allah kepada sang ayah agar menyembelih dirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabiullah Ismail ini dengan shadiqul wa'di, orang yang menepatinya. Janji, para ulama menyebutkan janji yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran terhadap Nabiullah Ismail, atau janjinya Nabi Ismail pada Allah ini ada dua. Yang pertama, cerita penyembelihannya yang tertuang di dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'a as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam inni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, maksudnya sanggup untuk membantu ayahnya. Ada yang menyebutkan juga umur balik, Allah a'lam. Ada yang mengira-ngira kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun, Allah a'lam. Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah sontak Nabiullah Ismail betul, gak pakai instruksi, gak pakai bujulah biar memimpinnya itu. Maulah orang memimpin witan menyembelih anak, gak pakai itu. Tapi sontak ya, beliau mengatakan qala ya. Baik, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat dalam surah As-Saffat ini. Summa itu yufidu tarafi. Fungsi kalimat summa dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan adanya jarak waktu, bisa agak lama, bisa lama. Misalnya seseorang itu belajar SD tahun 2000, kemudian tahun 2006 dia selesai bahasa Arabnya, kemudian itu pakai summa karena ada proses panjang, ada proses dulu. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 2 ini nggak ada kalimat summa, jadi nggak pakai mikir. Nabiullah Ismail itu nggak pakai mikir. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Duhai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepada satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan memang Nabiullah Ibrahim menghampiri dan membawa alat sembelihan. Dan Nabiullah Ismail pun memasrahkan dirinya dengan penuh kelapangan hati, keridhaan, kesabaran, tanpa sedikit pun memiliki keraguan dan keluhan. Ini berarti Allah teguhkan sifat sebagai shadiqul wa'di di dalam ayat ini. Yang kedua, shadiqul wa'di menurut ulama yaitu janji Ismail alaihissalam kepada orang lain. Ada disebutkan di dalam tafsir bahwa Nabiullah Ismail alaihissalam itu pernah berjanji kepada seseorang untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Namun orang tersebut
Dan Nabi Ismail tetap menunggu di tempat itu sampai 3 hari. Subhanallah. Shadiqan. Jadi akhlak seorang mukmin itu menepati janji. Hati-hati ini caleg janji-janji. Kalau mau menepati makanya. Tapi caleg itu pintar. Biar caleg amun manau ya. Amun manau. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Itu sekalian jangan meremehkan janji. Karena menunaikan janji itu apalagi kalau sudah bahasa panjang memanggil Tuhan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang beriman, aufu bil 'uqud. Penuhilah akad-akad itu. Dia berjanji, tepati janji itu. Karena orang yang tidak memenuhi janji, maka benih kemunafikan, benihnya bukan kemunafikan secara akidah, bukan, tapi sifat akhlak kemunafikan itu ada pada dirinya. Ayatul munafiq adalah dalam sebuah hadis disebutkan, di antaranya wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia menyelisih janjinya. Masya Allah, jangan bila akan berjanji kan? Kalau berjanji pun wala taqulanna li syai'in inni fa'il dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan inna mesti pasti menggawi padahal yang akan datang itu kita tidak tahu. Ya, maka illa an yasha Allah bi masyiatillah atau insya Allah. Sebutkan insya Allah. Cuman orang Indonesia ini wayahnya trauma dengan insya Allah. Kalau ditakut ini insya Allah orang mana ya? Ada pahamnya oleh terkadang ada maksudnya insya Allah orang mana? Insya Allah orang Arab, insya Allah orang Banjar ya. Karena insya Allah orang baik orang Arab itu sama juga. Sama juga. Kalau dia memang karakternya tidak memenuhi janji, insya Allah ya. Benar, ya, Allah. Baik itu terkait dengan Nabi Allah Ismail di ayat 54. Ayat 55 ini tidak kalah penting. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh ahlinya untuk sholat. Berarti sholat itu sudah ada syariatnya. Jadi tidak hanya milik umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu sudah ada syariatnya. Puasa itu sudah ada syariatnya sebelum Nabiullah, sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa jadi kaifiyahnya, caranya bisa jadi nggak sama. Ya, kalau yang 5 waktu, nah itu sholat yang diwajibkan kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan Ismail adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Ahli di dalam ayat ini ada yang menafsirkan dengan makna keluarga. Jadi Nabiullah Ismail menyuruh keluarga untuk salat dan menunaikan zakat. Tafsir yang pertama, tafsir
diperintahkan atau apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail ini, maka keluarga itu adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Tidak mudah baginya untuk mendakwahi keluarga. Nah, tetapi kalau ada kendala di dalam mendakwahi keluarga, bukan berarti tidak boleh mendakwahi di luar keluarga. Minta ridha min halalun, kita tidak perlu punya persepsi negatif atau underestimate. Kalau ada dai yang keluarganya dalam pandangan kita tidak seideal yang kita harapkan, sidi untuk hijab ceramah sana kemari keluarganya kesian, nggak boleh, karena masalah hidayah itu di tangan Allah mutlak. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak pernah akan mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau inginkan, tetapi Allah mulalah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita punya persepsi negatif terhadap orang yang mungkin berbuat baik kepada orang lain, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, tetapi mungkin ada kekurangan pada keluarganya, maka kalau kita punya persepsi negatif, berarti kita secara tidak langsung merendahkan beberapa nabi yang memiliki atau yang dicoba oleh Allah dengan cobaan seperti itu. Di antaranya siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan itu Allah sampaikan, ceritakan secara lugas di dalam Al-Quran. Waraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina. Keduanya, kedua istri itu tahta 'abdaini min 'ibadina, di bawah asuhan dua hamba kami yang saleh. Orang saleh itu mana nih? Fakhanatahuma. Tapi dua perempuan itu berkhianat kepada suaminya yang juga seorang nabi. Itu ujian, ya, ujian. Sekali lagi, tidak perlu punya persepsi negatif, underestimate kepada orang yang mungkin beraktivitas secara keagamaan, secara sosial, mengajak orang, tapi keluarganya mungkin belum diberikan atau belum seideal sebagaimana yang kita harapkan. Ya, itu salah satunya. Nah, mungkin di sana kita tidak punya, masya Allah, susah, ya, susah, tidak mudah. Maka terkadang di dalam hubungan suami istri, hubungan yang diusahakan, kita secara langsung atau secara tidak langsung memerlukan kepadahan orang lain, karena mungkin kita memadahi ada sahabat disinggung, ada sahabat yang ya, ada hubungan suami istri itu yang menjadi renggang karena mungkin bisa jadi suaminya terlalu punya harapan yang besar dari istrinya, baik begini ABCD, atau sebaliknya suaminya dan istrinya mengharapkan begitu menjadi suaminya menjadi cowok yang soleh banget lah harapannya, sehingga ketika kaifiahnya, caranya mungkin kurang hikmah, kurang bijak, kurang sabar, terjadi konflik. Ya. Baik,
Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan terkait dengan keluarga ini di dalam surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, bugis dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi keluarga sebagaimana yang menjadi qudwah dari Nabi Allah Ismail ini adalah prioritas sebagai objek dakwah. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita tentu berharap dan kita secara hikmah mudah-mudahan mampu memberikan masukan-masukan positif kepada orang-orang terdekat kita di dalam lingkaran keluarga. Baik, selesai cerita tentang Nabiullah Ismail pada ayat 55 ini. Ayat 56. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris, Nabiullah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguh ia adalah orang yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Cerita Nabi Idris di dalam Al-Quran gak banyak, ya, gak banyak. Makanya tidak banyak pula yang bisa dijelaskan, baik itu para ahli tafsir, para ahli sejarah, tidak banyak menjelaskan tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Di dalam hadis ada di bulan Rajab sebagian kaum muslimin memilih opsi bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Itu sebuah riwayat. Nah, dalam peristiwa hadis tentang Mi'rajnya Nabi ada cerita tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Wa rafa'na makanan 'aliyya. Jadi kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Salah satunya itu bahwa Nabiullah Idris alaihissalam ditemui oleh baginda Rasul di langit keempat pada peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabiullah Idris ini seorang nabi
sajadah dan kita hanya membaca tafsir saja. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka, siapa mereka itu? Kita baca tafsirnya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu pada nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha murah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ulaika, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ulaika, mereka yang dimaksud ini adalah seluruh nabi. Berarti maknanya ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, seluruh nabi adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu pendapat. Tetapi jumhur ahli tafsir berpendapat yang dimaksud ulaika, mereka di dalam ayat 58 ini adalah 10 nabi yang Allah sebutkan di dalam surah Maryam ini. Jadi kita cerita dari ayat pertama, Nabi siapa? Surah Maryam ini Nabi Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Mulai Nabi Allah Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Musa, Harun, Ismail dan Idris alaihi wassalatu wassalam. 10 nabi ini ya, yang disebutkan oleh Allah, dan kemudian di ayat 58 ini disebutkan pula mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, dua-duanya pemaknaannya tidak saling bertentangan. Kalau unsur nabi minan nabiyyin dan min dzurriyyati Adam, boleh juga ya, tidak. Nah, secara umum seluruh nabi itu keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, tetapi in dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh, penyebutan dzurriyyati Adam, keturunan Adam ini lebih ditujukan, dimaksudkan dengan menyebutkan Nabi Allah Idris alaihissalam. Allahu a'lam. Jadi oleh karenanya pula ada yang mendapat bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam ini hidupnya sebelum Nabi Allah Musa, sebelum Nabi Allah Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Isra Mi'raj, ketika Nabi Allah Idris, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam di langit keempat, maka Nabi Allah Idris menyambut dan berkata, "Marhaban bin Nabiy salih wal akhi salih." Selamat datang kepada seorang nabi yang salih dan saudara yang saleh. Kalau Nabi Allah Adam beda, marhaban bin Nabiy salih wal ibad salih. Selamat datang kepada seorang nabi
salih dan putra yang salih. Jadi Nabiullah Muhammad itu selain keturunan Ibrahim tentu keturunan Adam alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'ana. Kemudian Allah berfirman, dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal yakni dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu terutama Nabiullah Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Israil sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Israil, yang dimaksud adalah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub anaknya siapa? Anaknya Ishaq. Anaknya Ishaq. Nabi yang bapaknya Nabi, ayahnya Nabi, datunya Nabi, itu siapa? Yusuf. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi yang abahnya Nabi, ayahnya Nabi, datunya Nabi. Nabiyyun ibni Nabiyyin ibni Nabiyyin. Itu siapa? Yusuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, catatan akhir dari pertemuan ini, idza tutla alaihim ayatul rahmah kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, lagi-lagi Allah menyebut sifat rahmah di dalam ayat ini. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman kepada mereka, maka mereka tunduk sujud, tersungkur, ya, sujud. Jadi para nabi salawatullahi wasallam alaihi ajma'in, meski telah dianugerahi dengan berbagai kemuliaan, tetap saja ketika dibacakan kepada mereka ayat Allah, jiwa dan raga mereka itu tunduk, tersungkur sujud, sembari menangis. Jadi para nabi itu jauh dari sifat ujub, sifat sombong, sifat berbangga diri. Tentu kita yang bukan nabi, bukan Rasulullah, banyak kekurangan, tidak dimuliakan oleh Allah dibanding para nabi, maka sepantasnya untuk merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk sujud, dan juga tawadhu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah al-azim. Mudah-mudahan tazkirah di dalam tadarus pada malam hari ini bermanfaat bersama kita seberataan, dengan khusus tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an, mengaruniakan kepada kita rezeki untuk dapat membacanya baik pada siang ataupun malam hari. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.